Audio Jungle. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Jemaat HKBP Delta Mas. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini, pagi yang indah ini. Kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Di bahasa Batak didok, jadi adong mas ada perempuan nama nangi-nangi, namargoar si Lydia, sian huta Tiatira, pertiga-tiga abid hasuba, na daulat roha tu di bata, jadi dibuhai Tuhani marohana, gabe diparatiatehon maaka nani hatahon nisi Paulusi. Ima sahatna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita hari ini adalah
Kisah tentang seorang pengusaha yang bernama Lydia yang bersedia dibaptis dengan seisi rumahnya. Lydia berasal dari sebuah kota bernama Tiatira yang sekarang nama Turki. Ia adalah penganut agama Yahudi dan pebisnis kain ungu yang sukses. Usahanya ini makin besar ketika dijalankan di kota Filipi. Itulah mengapa Lydia dikenal sebagai penjual kain ungu dari kota Tiatira. Kain ungu di masa itu sangat mahal, hanya orang kaya yang mampu membelinya. Ketika Paulus, Silas, dan Lukas memberitakan Injil di Filipi, Lydia mendengar dan percaya kepada Yesus. Ia memberikan dirinya dan dengan imannya mempercayai firman Allah menjadi bagian yang terutama baginya. Lydia merespon pesan Paulus sehingga ia dan seisi rumahnya memutuskan untuk dibaptis. Ia menjadi seorang pertama yang bertobat dan memberi diri dibaptis oleh karena pengajaran Rasul Paulus. Itu semua terjadi oleh karena Tuhan yang memilih Lydia dan membuka hatinya untuk menerima Yesus. Lydia dikenal ramah, baik hati, dan selalu menolong pekerjaan pemberitaan Injil. Ia adalah penuh sukacita memberi tumpangan bagi para rasul, menolong mereka dari kesusahan akibat pemberitaan Injil. Ia adalah sosok perempuan yang takut akan Allah dan keramah tamahannya akan selalu menjadi kesan yang membekas di jemaat Filipi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari nats ini, yaitu Lydia memiliki kehausan secara rohani sehingga Tuhan membuka hatinya. Lydia fokus mendengarkan dan memperhatikan pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus. Bila kita memiliki kehausan secara rohani, mari kita mendengar dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Suatu alasan utama seseorang untuk tidak bertumbuh sekalipun sudah aktif beribadah karena tidak fokus kepada kebenaran yang diajarkan. Yang kedua, Lydia membawa keluarganya kepada Tuhan dan seisi rumahnya dibaptis, dan kemudian dia menerima dan melayani Yesus. Ia menerima dan melayani sesamanya. Sebuah perubahan hidup adalah salah satu kesaksian yang paling berkuasa yang dapat kita miliki. Mengenal Yesus, belajar tentang Dia, mengikuti Dia, menjadi seperti Dia. Berarti suatu hasrat yang kian bertumbuh dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita luangkan waktu kita untuk mendengar dan membuka hati kita untuk merespon panggilan Tuhan. Membina hubungan kita dengan Yesus. Ketaatan dan berkat yang diberikan kepada kita tidak hanya terletak pada mendengar sehingga pikiran kita mengerti, tetapi juga membuat hati kita terbuka untuk diubahkan olehnya seperti halnya Lydia. Tuhan menggerakkan hati kita untuk mengubah cara hidup kita menjadi lebih baik seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat daripada Tuhan menyertai kami, sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Bukalah setiap hati kami Tuhan, agar kami mampu melihat kasih perlindungan-Mu yang begitu nyata bagi kami, agar kami boleh memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat menjalani kehidupan kami yang penuh pengharapan, sehingga hidup kami ini memuliakan nama Tuhan. Engkau Bapa yang punya rancangan yang baik atas hidup kami semua ciptaan-Mu, yang membuat segala sesuatunya teramat sangat indah, dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup melakukan yang baik dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk memohon kasih karunia dan
kuasa-Mu atas setiap kami. Bagi yang sedang mengalami pergumulan atau masalah atau persoalan, berikan Tuhan kami jalan keluar untuk menghadapinya. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Berikan kekuatan bagi yang lemah dan bangkitkan semangat bagi yang tidak berdaya. Bagi yang mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha, dan segala masalah lainnya, Tuhan yang memberi pertolongan dan jalan keluar bagi mereka. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah yang sanggup memulihkan hidup kami ini. Ya Bapa, Engkau memberikan kebijaksanaan bagi setiap kami orang tua, bagi setiap anggota keluarga, untuk tetap kami saling mengasihi dalam kasih Kristus. Jadikan keluarga kami Tuhan menjadi tempat di mana kasih dan sukacita boleh hadir. Engkau yang memberkati setiap anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang sedang jauh dari kami, yang sedang menempuh pendidikan di luar kota ataupun yang sedang bekerja. Kiranya seluruh kehidupan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala pendidikan mereka, segala pergaulan anak-anak kami Tuhan. Kami tidak bisa menjaga anak kami di dalam 24 jam, tapi kami percayakan anak-anak kami ke dalam kasih perlindungan tangan Tuhan. Biarlah anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam menjalankan tugas-tugas keseharian mereka. Senantiasa Tuhan jauhkan anak kami dari segala pergaulan yang tidak baik. Buat semua ina naung mabalu Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat semua keluarga jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang merindukan hadirnya keturunan di tengah-tengah keluarga. Buat anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, ya Bapa, kiranya semua anak kami, semua jemaat-Mu Tuhan kami serahkan kepada tangan Tuhan. Biarlah setiap keluarga, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan tetap setia untuk menanti jawaban Tuhan, hingga pada suatu waktu nanti Tuhan memberikan apa yang menjadi bagian mereka, tentunya yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu, dan juga seluruh pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai. Biarlah semua apa yang kami lakukan juga hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Semuanya biarlah boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.